Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Lulu Kusumaningsih dan teman saya Muhammad Ridwan Maulana akan menjelaskan materi tentang teori struktur modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. 1. Pertumbuhan penjualan masa depan. Pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan mengurangi hutangnya. Begitupun sebaliknya. 2. Stabilitas penjualan. Penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Begitupun sebaliknya. 3. Struktur aktiva. Perusahaan mempunyai permodalan sendiri cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Begitupun sebaliknya. 4. Sifat manajemen. Dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada pula yang bersifat tidak menyukai risiko. 5. Keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya. 6. Pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar. Begitu pula sebaliknya. Contoh, dari contoh di bawah ini dapat diamati seberapa besar proporsi modal yang harus dilakukan perusahaan dan seberapa besar biaya modal yang terjadi, sehingga diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang, yang merupakan struktur modal yang optimum. Rasio hutang dan biaya modal rata-rata tertimbang sebagai berikut. Dari tabel rasio hutang dan biaya modal contoh di samping, secara teori dapat dilihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang yang paling kecil adalah 15%, yaitu perbandingan antara hutang dengan modal sendiri yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%. Mengapa pada rasio hutang 60% dan modal sendiri 40%, biaya modal bertambah 3%, yaitu sebesar 15%? Karena dengan hutang yang lebih besar daripada modal sendiri, pemilik modal beranggapan risiko akan lebih besar, sehingga biaya modal perlu ditingkatkan. Selanjutnya, financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Tujuan financial leverage adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dayanya tersebut, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Contoh, perusahaan transportasi aman mengambil keputusan mengorganisir kendaraan baru dengan trayek Surabaya-Yogyakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibuatlah rencana finansialnya sebagai berikut. Keperluan modal sebesar 1 miliar dan 3 alternatif pembelanjaan yang akan ditempuh sebagai berikut. 1. Dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa sebanyak 100.000 lembar, per lembar 10.000. 2. Mempertimbangkan memasukkan hutang dalam struktur modalnya. 50% dari keperluan modal dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi atau hutang dengan tingkat bunga sebesar 6%. 3. 25% modal dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa, sisanya dipenuhi dengan obligasi, dengan tingkat bunga 6%. Ditanyakan, apabila perusahaan memperoleh earning before interest and tax sebesar 1 juta dengan tax rate 40%, berapa pendapatan per saham dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut? 2. Hitung pula dari masing-masing alternatif tersebut. A. Rate of return on total capital, tingkat pengembalian dari seluruh modal dengan rumus EBIT dibagi total capital kali 100%. B. Rate of return on equity capital, tingkat pengembalian dari modal sendiri dengan rumus net income dibagi equity capital kali 100%. 3. Alternatif mana yang menghasilkan earning per share dan return yang paling tinggi? Penyelesaian. Alternatif 1, EBIT 100 juta, interest 6%, 0, EBT 100 juta, tax rate 40%, 40 juta,
net income 60 juta. Alternatif 2, EBIT 100 juta, interest 6% 30 juta, EBT 70 juta, tax rate 40% 28 juta, net income 42 juta. Alternatif 3, EBIT 100 juta, interest 6% 45 juta, EBT 55 juta, tax rate 40% 22 juta, net income 33 juta. Nomor 1, earning per share sama dengan EAT per jumlah lembar saham sama dengan alternatif 1 600, alternatif 2 840, alternatif 3 1320. 2A, rate of return on total capital, alternatif 1 10%, alternatif 2 10%, alternatif 3 10%. B, rate of return on equity capital, alternatif 1 6%, alternatif 2 8,4%, alternatif 3 13,2%. 3. Yang menghasilkan earning per share dan return yang paling tinggi adalah alternatif 3. Earning per share laba per lembar saham 1320 dan return atau pengembalian sebesar 13,2%. Selanjutnya, break-even financial leverage. Untuk mengetahui seberapa besar earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan earning per share, laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif, menggunakan rumus indifference point atau break-even financial leverage bagi berikut. Alternatif ada saham tanpa obligasi X (1 min T) per S1. Alternatif ada saham dan obligasi X min C (1 min T) per S2. Keterangan X tingkat EBIT pada indifference point, C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah, T tingkat pajak perseroan, S1 jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi, S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.